Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Abinaya. Kali ini aku mau berbagi tips terbang aman di tempat yang sedikit rumit ya tempatnya. Seperti tempatnya aku ini teman-teman. Nih, jadi kalau di tempat aku itu kan banyak sekali pepohonan ya, tinggi-tinggi. Di lokasi yang banyak pohon seperti ini, pertama adalah sinyal. Ya, sinyal GPS itu akan sedikit susah untuk cepat connect. Kalau di tempat aku ini di sini nih, aku biasanya kalau menerbangkan di sini, connectnya ke drone itu sedikit agak lama teman-teman, karena normalnya kan 40 detik ya, 40 detik itu sudah harus connect. Terus bagaimana biar bisa cepat dapat sinyal atau GPS-nya? Pindah lokasi ya teman-teman ya. Kalau di tempat aku itu pindah lokasinya di situ, di bawah situ. Nah, di pinggir jalan itu. Itu di sana lebih mudah sinyalnya. Cuma memang apa ya? Karena terlalu di pinggir jalan teman-teman. Jadi kadang kayak diliatin orang gitu kan nggak nyaman. Tuh, jadi untuk masalah sinyal GPS yang susah, teman-teman solusinya adalah pindah tempat. Terus selanjutnya, teman-teman harus memahami lokasi di mana teman-teman terbang. Pemahaman lokasi ini adalah ilmu dasar kalau menurut aku. Ilmu dasar untuk menerbangkan drone ya, di luar pengetahuan tentang drone itu sendiri. Contoh gini, ini ketinggian. Pohon ini pohon durian teman-teman. Ini tingginya sekitaran 20 sampai 26 kalau nggak salah. Kalau yang ini rata-rata 15 lah. 15 lebih. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengecek atau mengetahui ketinggian sebuah pohon? Ini kita pakai cara yang paling sederhana saja, teman-teman. Nih, contoh ngukur ketinggian pohon. Ini cara paling sederhana, teman-teman ya. Ini pucuk dari pohon kelapa ini, usahakan tepat berada di tengah-tengah dari kamera drone ya. Kita majukan. Nah, ini walaupun mungkin tidak terlalu pas ya, tapi setidaknya ini bisa untuk mengira-ira. Ini ketinggian 17 meter ya, 17 meter. Sekarang kita coba ke belakang sana, kita lihat pohon durian ya. Nah, sini ini nah nih ini 28 meter ya, kira-kira seperti ini teman-teman, 28 meter ketinggian. Nah, nanti teman-teman bisa setting RTH nya di atas ini, dibikin 50 atau 60 lah ya, standar. Jadi kalau sudah teman-teman sudah paham ini, kita lihat ya ketinggian yang lain. Tuh. Nih. Sekarang kita coba bergeser ke sini. Nih. Nah, ini teman-teman. Di sini kan ketinggian hanya 22 nih. Ya, 22 meter. Jadi kalau misalnya teman-teman terbang di sini agak mepet ke sini saja, kalau teman-teman sudah paham kayak gini, ini aman teman-teman ya. Nih gini, nah aman ya. Tuh, ini juga nanti kan berpengaruh di settingan RTH teman-teman ya. Misalnya
teman-teman di sini ketinggian pohon itu 25, berarti teman-teman bisa nyeting RTH-nya di atas itu, dibikin 2 kali lipatnya lah, misalnya di 50 atau 60, itu kan jauh lebih aman. Terus yang selanjutnya teman-teman itu harus bisa memahami kekuatan sinyal dari drone ke remote-nya atau sebaliknya. Artinya gini, kalau sinyal itu terhalang paling pepohonan kayak gini, ini masih lumayan tembus ya, masih bisa. Kalau pengalaman aku di sini itu sekitaran 250 meter itu masih bisa ke arah sana, masih bisa. Tapi kalau lebih dari itu 300 meter ke atas itu sudah nggak bisa. Jadi teman-teman harus bisa memprediksi itu kekuatannya bagaimana, sejauh apa biar sinyal masih tetap aman. Teman-teman harus paham itu. Itu untuk terbang di tempat yang seperti tempatnya aku ini, yang teman-teman tidak boleh lupa, GPS itu betul-betul harus ngeluk teman-teman. Dia harus betul-betul ngunci. Setidaknya dapat 8 ya baru bisa terbang. Jadi jangan memaksakan kalau misalnya GPS baru sedikit kok tiba-tiba terbang, itu nanti ada gangguan gitu, malah nanti bisa nabrak kemana-mana. Biasanya teman-teman, aku kalau terbang itu dari sini nih. Nah ini di atas genteng ini, aku biasanya mepet terbang ke sana, lewati atas genteng itu di samping pohon. Di samping pohon ya, nggak di atas pohon tapi di samping pohon. Aman nggak bang? Sebenarnya nggak aman, cuma kenapa bisa jadi aman, kuncinya tadi di depan ya, karena sudah paham lokasi. Aku biasanya melusuk ke situ nih. Nah di sini, terus kemudian di sini juga, di sini ada celah nih. Nah ini di atas ini, di atas celahin, karena pohon ini dan pohon ini itu kan lebih tinggi, biasanya terbangnya di situ. Aman karena kebetulan sudah paham lokasinya, jadi berani terbang agak mepet. Tapi sebagai catatan itu teman-teman harus paham kekuatan sinyalnya bagaimana, biar nanti tidak berhenti di tengah jalan. Kalaupun terjadi tiba-tiba stuck atau tiba-tiba berhenti, maksudnya tersendat gitu ya, maksudnya tersendat di layar HP tiba-tiba berhenti, mending teman-teman juga ikut berhenti, jangan digas terus karena beresiko. Karena walaupun di layar tampilan HP itu drone berhenti, tapi kan drone sebenarnya nggak berhenti, dia masih jalan terus. Makanya beresiko kalau terbang di banyak pohon seperti ini, FPV-nya berhenti, kok teman-teman tetap ngegas, itu nanti bisa nabrak. Kalau terbangnya terbang yang ambil resiko lah ya, terbang yang agak belusuk-belusuk gitu. Jadi sebenarnya kuncinya untuk terbang aman di daerah seperti ini adalah teman-teman bisa paham lokasi. Nah seperti itu dulu tips aman untuk terbang di daerah-daerah atau tempat-tempat yang sedikit agak berbahaya ya, karena banyak pohon. Jadi teman-teman tenang saja, aman kalau teman-teman sudah paham lokasi terbangnya bagaimana. Oke, terima kasih sudah menonton. Dari Purworejo, Jawa Tengah, salam satu langit.